Ini ada tanda-tanda memang di mana semesta, alam ini masih bebenah terus-menerus. Dalam arti bebenah, unsur-unsur semesta, unsur alam, dari air, dari tanah, dari udara, dari api, ini terus bebenah. Ini menunjukkan daya kekuatan energi untuk mengarah kepada umat manusia ini semakin kuat, yaitu untuk mengingatkan dan supaya sadar sesadarnya kepada diri sendiri dan diutarakan kepada Tuhan. Alam ini masih bebenah, masih membersihkan dirinya, masih menetralisir dirinya. Ini sebenarnya ada tanda-tanda yang memang diarahkan kepada umat manusia supaya ingat kepada Tuhan dan supaya sadar sesadar-sadarnya. Karena bumi ini semakin rapuh, semakin tua, semakin banyak gesekan dan banyak gejolak. Dan ini menyimbolkan bahwa pada dasarnya semesta dan umat manusia ini sedang tidak sinkron. Kenapa? Ini disimbolkan semesta atau alam ini menyesuaikan dan mengimbangi umat manusia. Harus bersandar dan harus teguh pendiriannya dan melakukan hal-hal yang baik tentunya. Dan ini kenapa cuaca ini tidak menentu. Memang prediksi-prediksi ilmu ya, secara geografis, secara logika, ini memang banyak ya yang menentukan prediksi-prediksi tersebut meleset. Namun di sini sebagai umat manusia, seyogianya kita mengikuti arus yang ada. Dan kita harus lebih banyak dan lebih baik lagi untuk berbuat kebaikan. Dan apa yang akan terjadi jika cuaca yang tak menentu ini sering muncul dan sering terjadi? Ini sebenarnya kalau dari logis, dari logika ini banyak orang mengalami sakit medis yang dibawa oleh unsur angin, unsur api, unsur udara, unsur air. Nah ini karena apa? Sirkulasi alam yang memberikan energi yang sedang bebenah ini pasti akan mengarah kepada umat manusia. Dan di sini ketika umat manusia tidak bisa menjaga kesehatan, tidak bisa menjaga pola hidup, tidak bisa menjaga pola pikiran, pola makan, dan tidak bisa memanage diri sendiri, ini akan banyak mengalami kelemahan dan keburukan buat dirinya. Yang jelas pasti sensitif atau riskan dalam penyakit. Dan di sini pun akan mengakibatkan kepada diri kita jika lemah, ini pasti mengarah ke hawa pikiran. Karena apa? Gelisah, resah, dan mengurangi kesemangat. Di tahun ini memang nanti mengarah ke umat manusia, mengarah ke hewan atau binatang-binatang yang memang peliharaan. Nah ini harus hati-hati, kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan kita harus menjaga terutama itu pola makan yang harus kita jaga. Banyak pohon-pohon besar-besar yang tumbang di perkotaan ataupun di daerah-daerah. Dan ini akan menyebabkan banyak musibah ya, menyebabkan banyak korban juga untuk angin dan perlindungan. Paranormal pun kembali melihat bahwa rangkaian peristiwa yang muncul tidak hanya berhenti pada perubahan cuaca semata. Dalam penglihatannya, ada potensi guncangan yang lebih besar, termasuk gempa bumi yang energinya disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kejadian besar di masa lalu. Ia pun juga menyinggung beberapa wilayah yang berulang kali muncul dalam penglihatannya, seperti Bogor, Kudus, hingga Semarang. Tidak hanya itu, wilayah Lombok, Bali, bahkan beberapa daerah lain juga disebut berpotensi mengalami rendaman air dalam skala yang tidak biasa.
paranormal pun juga menegaskan bahwa akan adanya pengaruh dari situasi global yang memanas. Meski tidak dijelaskan secara rinci, namun ia merasakan bahwa dampaknya bisa menjalar hingga ke dalam negeri, mempengaruhi stabilitas dan keamanan. Ada. Di tahun ini kita akan mengalami beberapa gempa bumi, dan itu tadi seperti aku bilang potensinya adalah ini lebih kepada hampir serupa dengan Aceh ya, dan beberapa daerah ini akan disapu oleh air, terutama di bagian wilayah Bogor ya, kemudian dan wilayah-wilayah lainnya, daerah Pati, Jawa Tengah, Kudus itu juga akan terdampak adanya rendaman air ya, dan juga daerah Semarang, daerah Lombok, Bali, bahkan hampir merata aku melihat di sini, dan juga ini dibarengi dengan adanya panas ya. Awal mulanya ini akan diawali dengan panas yang sangat luar biasa, kemudian disertai dengan hujan lebat, angin dan petir yang luar biasa. Maka di sini aku melihat juga banyak tumbuhan, banyak juga rumah nanti yang akan aku lihat di sini berterbangan ya. Rumah ini nanti akan terkena dampak pada angin yang pusaran angin yang sangat kencang. Kemudian di sini petir. Di tahun ini juga akan ada kebakaran, dan bahkan sekarang ini sudah terjadi beberapa pabrik dan juga perumahan, bahkan tempat-tempat usaha lain juga yang terkena konsleting dan juga kebakaran yang hebat. Pesawat jatuh aku melihat di sini akan ada pesawat yang tergelincir ya di tahun 2026, namun untuk jatuh di sini belum, tapi akan ada kejadian mengenai pesawat yang akan tergelincir ya di tahun 2026. Aku melihat di sini lagi-lagi berwarna merah ya, kemudian warna biru, putih, dan juga merah dan putih. Untuk darat, aku melihat di sini akan ada potensi kecelakaan di bidang kereta api ya. Aku melihat di sini ada gerbong kereta api yang tergelincir, bahkan adanya kecelakaan beberapa kendaraan yang tertabrak kereta api. Kemudian aku melihat kejadian di sini akan ada beberapa wilayah ruas jalan yang dilalui ini akan terbelah. Kemudian di sini juga akan ada kecelakaan beberapa bis ya. Aku bilang ini beberapa bis yang sedang melakukan suatu traveling atau perjalanan ya. Dan kemudian aku melihat di sini akan ada kecelakaan hebat yang kemudian berbenturan, kemudian menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja, seperti aku bilang bahwa Indonesia, bumi pertiwi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dan aku melihat di sini potensinya adalah apakah kita nanti akan bisa bertahan dalam 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Dan ini akan menentukan Indonesia berikutnya. Apakah negara kita nantinya akan masih menjadi republik atau kerajaan, itu juga tergantung dari upaya dari pemerintahan kita yang sekarang. Dan aku berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apa yang aku lihat ini akan lebih mengerikan, namun aku tidak bisa mengutarakannya satu persatu karena ini berkaitan dengan politik juga yang terjadi, dan juga dampak dari memanasnya Perang Dunia Ketiga yang tentunya ini juga akan menentukan apakah Indonesia nantinya juga akan menjadi negara yang aman ataukah nanti kita juga akan terjajah. Maka alam semesta ini memberikan protes dan juga sebenarnya memberikan wacana tanda bahaya kepada kita. Lagi-lagi kenapa kita sendiri yang harus memperbaiki, kalau bukan kita siapa lagi? Dan bahkan di sini banyak juga manusia-manusia yang sudah mulai lupa terhadap Tuhannya. Banyak manusia yang selalu dengan rasa keegoisannya, dengan rasa penasarannya, mereka merasa bahwa mereka ini adalah suatu kebangkitan dan suatu kebangkitan peradaban, tapi sesungguhnya mereka sedang memulai suatu karma baru dengan halusinasi mereka terhadap apa yang mereka percayai. Bukan Tuhan yang mereka cari, tapi mereka mencari siapa diri dia sebenarnya. Banyak manusia yang terlupa akan sejatinya diri dia sendiri. Ini juga yang membuat pada akhirnya manusia itu bisa dikontrol oleh energi luar yang aku bilang ini adalah iblis yang sedang berkeliaran dan mencari manusia-manusia lemah. Dan ini juga yang nantinya akan menjadi suatu kehancuran bagi Indonesia. Ketika iblis sudah masuk
dan juga menguasai tubuh manusia, maka di sini akan ada pergolakan. Aku melihat nanti di tahun ini atau tahun depan akan ada pergolakan dari sebagian golongan yang nantinya ini juga akan memecah belah Indonesia dan memecah belah politik di Indonesia. Ini juga yang akan sangat membahayakan Indonesia. Maka ketika itu terjadi akan ada perang saudara. Bahkan aku melihat di sini banyak kematian yang disebabkan oleh keluarga sendiri atau oleh rakyatnya sendiri. Lagi-lagi rakyat, namun di sini juga peran penting pemerintah dan juga beberapa pemerintah dan juga beberapa instansi terkait juga yang harus diperhatikan ya, karena kalau aku melihat di sini banyak rakyat yang menjerit dan menjadi korban atas peraturan-peraturan yang memang di luar dari dugaan yang dilakukan oleh berbagai macam oknum yang pada akhirnya memberatkan rakyat. Di sini rakyat banyak yang menjerit, banyak rakyat yang kesusahan, kesulitan, namun jeritan mereka juga tidak didengarkan. Oleh sebab itulah maka alam semesta ini sedang menjerit. Ketika banyak rakyat yang menjerit, maka alam semesta akan memberikan sirine sinyal tanda bahaya dan itu merupakan suatu peringatan. Maka aku bilang tadi, ketika nanti tidak adanya keadilan untuk masyarakat, di sini akan ada benturan dan dentuman yang sangat hebat yang akan menyebabkan kerugian bagi bangsa itu sendiri. Paranormal pun kembali menyampaikan bahwa keadaan alam yang tidak stabil, seperti suhu panas yang ekstrim, hujan yang datang tiba-tiba, hingga fenomena seperti hujan es dan badai, bukan sekadar gejala biasa. Menurutnya, itu adalah bentuk respons alam, seakan sedang menagih keseimbangan yang selama ini terganggu. Paranormal itu juga menyinggung bahwa arah ke depan sangat bergantung pada bagaimana keadaan ini disikapi, termasuk dari sisi kepemimpinan. Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, maka potensi konflik, perpecahan, hingga kehancuran perlahan akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang aku lihat ini adalah sebuah karma. Bahkan aku melihat di sini di beberapa tahun yang lalu bahwa kita sedang menuai karma buruk di masa lalu. Maka seperti aku bilang juga tadi, di pemerintahan yang sekarang, apakah pemerintahan sekarang ya bisa memperbaiki karma itu atau malah akan memperburuk karma itu. Oleh sebab itu yang menyebabkan cuaca dan juga alam semesta saat ini tidak baik-baik saja. Adanya panas disertai hujan yang tiba-tiba, bahkan beberapa fenomena di mana adanya hujan batu, hujan es, dan juga hujan disertai badai, itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang menuntut karma. Apakah ini nanti akan menjadi baik atau tidak, dan apakah ini nanti akan menjadi suatu pertahanan atau akan menjadi suatu kehancuran. Zaman semakin modern, maka manusia juga semakin terpuruk dan juga semakin menjadi jahiliyah yang aku lihat. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, banyak manusia yang selalu mengagung-agungkan teknologi dan mereka lupa kepada Tuhannya. Tidak ada kaitannya dengan leluhur, tapi justru sebagian orang justru tersesat ketika mereka mencari leluhur mereka, maka mereka juga jauh dari syariatnya, jauh dari Tuhan mereka. Itu yang menyebabkan alam semesta juga ikut goyang dan memberikan sinyal bahwa banyak manusia pada dalam mencari jati diri dia, mereka kehilangan diri dia dan mereka bersekutu dengan sebagian iblis yang mereka percayai mereka adalah bersama leluhur. Yang perlu diingat adalah sifat leluhur kita. Bagaimana leluhur kita mengajarkan apa yang baik dan tidak baik. Namun di zaman sekarang banyak sekali benturan-benturan bahwa mereka yang mengakui memiliki leluhur ini dan itu, tapi perilaku, sifat, dan perbuatannya tidak mencerminkan leluhurnya, maka itu yang disebut adalah iblis. Pertama munculnya Dajjal ataukah bukan, kita akan melihat di 10 tahun yang akan datang. Namun yang aku melihat Dajjal itu memang sudah ada. Bahkan aku pernah menyelusuri suatu gerbang di mana Dajjal itu sudah bangkit dan juga sudah disembunyikan. Adanya kasus Epstein yang saat ini sedang menyerebak itu adalah salah satu
bukti bahwasanya di sini ada konspirasi Dajjal di balik kasus yang sedang berjalan ini ya, kasus Epstein ini. Bahkan kasus Epstein ini sebelum terbuka ke permukaan, aku sudah melihat di 3 tahun yang lalu aku pernah menyebutkan bahwasanya nanti akan muncul suatu peristiwa yang mengerikan dan di mana manusia ini sudah melalui teknologinya dan juga mereka melakukan eksperimen terhadap manusia itu sendiri untuk dijadikan suatu suatu tokoh, atau kita sebut ini adalah eksperimen bagaimana manusia ini bisa bertahan hidup dengan versi lain, alias mereka menciptakan Dajjal ataupun menciptakan yang disebut alien atau Ya'juj Ma'juj. Dan proyek ini juga pada akhirnya di tahun kemarin ya, di penghujung tahun kemarin terbuka ya ke permukaan, bahkan sangat mengejutkan dan menghebohkan karena banyak juga sebagian artis Hollywood ya dan beberapa petinggi dari Hollywood juga yang ikut serta dalam proyek tersebut. Maka ini juga yang menyebabkan alam semesta saat ini bumi diambang kehancuran atau kebaikan. Untuk bisa terhindar dari bencana hanya Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan kuasanya. Namun balik lagi, kita sebagai manusia perlu diingat, tidak ada satu kekuatan apapun melebihi kekuatan Allah. Maka fafiru ilallah, kembali ke ajaran Allah kalau kalian ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita bisa bertahan, ataukah ini akan menjadi suatu kematian atau kehancuran bagi diri kita dan juga masa depan kita, tergantung dari keimanan kita sendiri. Ingat, ketika kalian mencari jati diri kalian, satu hal yang saya perlu ingatkan, kembali ke jalan Allah. Segala ilmu berasal dari Al-Quran dan akan kembali kepada Allah dan ajarannya. Namun ketika kalian mencari jati diri kalian dengan mencari jalan lain atau mencari leluhur kalian, tapi kalian tidak mengerti hakikatnya apa yang diajarkan leluhur kalian, maka niscaya kalian akan tersesat dalam jalan iblis. Di tahun ini aku melihat nanti akan ada kegelapan. Dan juga ini berkaitan internet juga akan mati, tapi Allahu a'lam bishawab. Saat ini juga pemerintahan kita sedang mengupayakan agar itu tidak terjadi, tapi aku melihat di sini nanti akan ada masanya. Di tahun ini kita persiapkan diri kita, akan adanya listrik mati, internet mati, dan bahkan ekonomi kita juga akan diambang kehancuran dan akan terjadi krisis global ekonomi.